Oke, salam sehat kayak biasa, para sahabat tani dimanapun Anda berada. Hari ini saya seorang petani paneli dari Singaraja, Bali. Tentu terus akan belajar kepada yang lebih tahu dari saya tentunya. Karena ilmu itu kita harus belajar dari yang lebih tahu. Nah, hari ini di tutorial video saya para sahabat dimanapun Anda berada, khususnya petani paneli, ketika kalian ingin mendapatkan sebuah kualitas hasil processing buah paneli, artinya pengeringan buah paneli yang didapatkan nanti kadar paneli yang bagus dan juga rendemennya juga yang bagus. Artinya kita apa? Dari segi perbandingan, kalau misalnya paneli kita muda, tentu perbandingannya itu lebih banyak para sahabat. Misalnya contoh 10 berbanding 1, artinya 10 kilo basah akan mendapatkan kita buah paneli kering 1 kilo. Nah, tapi kalau kita panen paneli tua yang seperti ini teman-teman, ini teman-teman harus tahu. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah paneli yang sudah usia hampir lebih dari 8 bulan teman-teman. Beberapa polong sudah pecah. Kalau kita pegang keras sekali teman-teman. Nah, teman-teman bisa saya sampaikan di sini, kalau buah paneli kita tua itu kita bisa dilihat secara fisiknya adalah kelihatannya dia hijau dop teman-teman. Hijau dop agak kekuning-kuningan teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, tapi tidak semua paneli yang kelihatan hijau dop seperti ini atau kuning, agak kuning, agak hijau tua pekat seperti ini, itu paneli tua. Ini harus hati-hati teman, karena ketika tanaman paneli Anda kurang sehat, bisa saja belum usia juga sudah kelihatan kuning teman-teman. Sudah kuning-kuning, bahkan di ujung-ujung tandang, nanti polongnya itu lebih kuningnya bukan yang seperti ini teman-teman. Nah, kalau ini kan kita contohnya ini yang kawinkan kita pertama. Nah, ini lebih pertama kita kawinkan, dia sudah kuning, bukan begitu. Nah, kalau paneli yang kelihatan kuning, itu adanya hijau dop kekuning-kuningan itu, di sini di ujung sini dipastikan tanaman paneli Anda tidak sehat teman-teman. Nah, kalau paneli Anda seperti ini dipastikan sudah memasuki usia panen. Nah, apa kelebihan ketika kita memanen buah paneli yang usianya sudah mapan dan juga sudah tua para sahabat? Selain daripada kita akan mendapatkan kadar paneli yang tinggi, kita juga lebih mudah memprosesnya para sahabat. Karena apa? Ketika paneli tua ini sudah kita panen usianya matang, itu kita dari pengalaman saya itu jarang bisa jamuran teman-teman. Nah, teman-teman, itulah kelebihan ketika kita panen paneli tua. Satu, kita bisa antisipasi paneli kering kita itu jamuran. Saya bisa sampaikan di media sosial YouTube saya ini, kalau teman-teman betul panelinya itu sudah panen tua, itu tidak begitu riskan kena jamur teman-teman. Teman-teman juga bisa uji apa yang menjadi pembicaraan saya hari ini dari pengalaman saya. Nah, kalau teman-teman memanen buah paneli muda, salah memprosesnya sedikit, mungkin karena suhu air yang agak panas, itu bisa locot teman-teman. Nah, bisa locot kulit daripada polong paneli kalian itu bisa terkelupas, sehingga akan mendapatkan buah kualitas paneli kering yang tidak bagus. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan juga teman-teman yang punya ilmu yang lebih baik daripada saya tentang bagaimana mengetahui ketuaan daripada buah paneli basah, tentu juga jangan lupa teman-teman di kolom komen itu diisi. Karena apa? Saya di sini bukan mau menggurui teman-teman, tapi bagaimana saya berbagi pengalaman saya. Tentu juga saya akan minta pengalaman-pengalaman saudara-saudara saya dari Sabang sampai Merauke, para senior yang tentu sudah menekuni budidaya paneli yang sudah lama. Beliau-beliau ini sudah memiliki ilmu. Nah, pada hari ini juga saya dapat sampaikan bahwa kita jadi manusia akan lebih berarti dan lebih berguna ketika pengalaman kita itu kita bisa share, kita bagikan kepada banyak teman, khususnya para petani, para sahabat. Karena kalau ilmu dibawa mati, kita tidak memiliki arti kalau menurut saya para sahabat. Tapi ketika ilmu-ilmu baik kita bisa bagikan, ketika kita masih dikasih titipan napas oleh Tuhan dan kita masih bisa beraktivitas, walaupun kita mati itu akan masih dikenang. Walaupun
cenderung kita sebagai manusia sering juga ada hal-hal yang tentu tidak kita inginkan, karena itulah manusia tidak sempurna. Saya sendiri juga seorang petani, tentu dari berbagai ucapan saya baik di konten-konten saya sebelumnya mungkin tidak berkenan bagi bapak ibu sekalian, adik kakak semua yang menonton channel saya yang tertarik tentang budidaya vanili, dan mungkin sekarang secara garis besarnya saya bercerita tentang pertanian secara luas di Indonesia ini para sahabat. Nah, itu juga penting saya sampaikan. Kenapa demikian? Ketika banyak YouTuber ataupun para praktisi, mungkin para akademisi berbagi di channel YouTube, tentu beliau itu dari berbagai referensi. Nah, kalau referensi saya pribadi dari praktek saya pribadi yang bisa saya sampaikan dan saya share para sahabat. Dan mudah-mudahan juga memberi arti bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui lebih jauh tentang budidaya vanili itu sendiri para sahabat. Nah, para sahabat. Nah, perlu juga sedikit saya ingatkan dan tekankan. Kalau kelihatan kolong vanili, Bapak Ibu sekalian atau petani-petani dimanapun, itu masih kelihatan hijau mengkilap, dipastikan vanili kalian masih muda para sahabat. Nah, kalau vanili masih muda, tentu terkadang kita jumpai bahwa vanili itu di dalamnya juga belum sempurna hitam, ya teman-teman. Nah, itu yang sebagai pengalaman saya sebagai petani. Nah, kalau menurut saya para sahabat dimanapun Anda berada, kita jadi petani itu harus memiliki beberapa pola pikir atau mindset, dan kita harus tanamkan sebagai petani. Yang pertama, kita harus tekun. Jadi petani, apapun komoditi yang kalian tekuni, tidak harus vanili yang seperti saya. Karena Tuhan menciptakan hal-hal yang berbeda sehingga kita akan ketergantungan satu sama lain. Itulah manusia sebagai makhluk sosial. Apapun komoditinya yang Anda senangi, tekuni. Nah, setelah kita menekuni segala misalnya sesuatu komoditi, tentu marilah kita terus belajar beradaptasi dengan perkembangan. Dengan beradaptasi tentu kita juga akan bisa bergaul dengan siapa saja, membangun sebuah kolaborasi sehingga kita akan memiliki banyak relasi. Dengan kita canggihnya teknologi sekarang ini, tentu media sosial seperti YouTube dan juga Facebook dan juga TikTok itu akan memberi hal positif kalau media-media itu kita gunakan secara positif para sahabat. Kita akan bisa memperbanyak teman untuk bagaimana kita ajak kerjasama. Karena kalau kita hanya sendiri, saya yakin kita jauh daripada apa yang menjadi keinginan kita menjadi petani sukses dan bahagia. Mungkin sejahtera tidak akan pernah kita alami ketika kita hanya ingin melakukan sesuatu itu dengan sendiri. Mau kaya sendiri tidak mungkin para sahabat. Karena orang kaya juga banyak ketergantungan dari saudara-saudara yang mungkin belum mampu, bukan miskin. Saya cenderung lebih mengatakan belum mampu mereka, karena kalau kita klaim mereka miskin, karena kehidupan setiap seseorang, walaupun sekarang mereka belum menjadi apa-apa, mungkin dipandang belum tidak dipandang begitu dan diremehkan, tapi banyak orang bisa berubah menjadi orang yang termotivasi hidupnya dengan mungkin dia mengikuti beberapa mentor, motivasi dan lain sebagainya. Tapi terus terang para sahabat, saya sampaikan di sini, sehebat apapun motivator kalian, tidak akan merubah hidup kalian ketika kalian tidak melakukan. Lebih baik kita melakukan walaupun tidak banyak yang bisa kita lakukan, tapi kita action terus, yakin dan percaya, karena apa yang bisa kita lakukan akan mendapatkan sebuah hasil apa yang bisa kita lakukan saat ini para sahabat. Ilmu tanam tuai itu pasti ada para sahabat, tapi tidak mungkinlah kita tanam uang akan tumbuh uang. Tapi bagaimana uang kita itu mungkin kita beliin bibit vanili, bibit durian atau yang lainnya, sehingga nanti tanaman yang kita tanam akan berbuah para sahabat. Nah, itu para sahabat inti dari apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman petani dimanapun Anda berada. Para sahabat dimanapun berada, ingat, panen tua itu adalah hal yang baik ketika kita menjadi petani vanili. Selain tadi yang bisa saya sampaikan, kadar vanili kita bagus, satu rendemen juga akan semakin baik vanili kita, dan kita pun akan bisa bersaing ketika mampu membuat sebuah kualitas vanili yang lebih baik. Tentu di sini kita butuhkan kerjasama, karena komunitas itu penting kita lakukan, dan
kita sebagai petani teruslah belajar bersatu sehingga ada kesamaan kemampuan tentang ilmu budidaya, ilmu processing dan lain sebagainya, sehingga kita akan mendapatkan sebuah kualitas yang sama dari petani-petani yang ada di negara yang tercinta ini. Kita tinggal di negara yang sangat luar biasa, tapi terkadang kita ingin menjadi negara yang lain. Begitu juga sebaliknya, sering juga di dalam negeri Indonesia ini beberapa kemampuan petani yang memang beliau sebagai praktisi yang memang bagus ilmunya dibagikan kepada petani yang lain, kadang-kadang belum mendapatkan motivasi dan juga support dari pemerintah kita. Mudah-mudahan di pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini ke depan, bagaimana hilirisasi dan juga bagaimana mencetak generasi-generasi petani Indonesia, karena dari 280 juta masyarakat Indonesia hanya sebagian persen sebagai petani. Tapi tentu ke depan kalau menurut prediksi saya, bahwa kalau dari sekarang adik-adik kita mau menekuni pertanian yang dianggap remeh-temeh, lagi 20 tahun yang akan datang Anda pasti akan menjadi orang-orang sukses dan banyak orang akan lari ke sektor pertanian. Karena pertanian itu adalah merupakan hal yang utama dalam kehidupan manusia, karena akan menghasilkan kekuatan ketahanan pangan di dalam negara kita. Oke para sahabat, cukup begitu dulu share tutorial hari ini. Kalau ada yang tidak bermanfaat, harap dimaklumi, karena itulah keterbatasan saya. Salam sehat kaya luar biasa. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya kalau tutorial video saya ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.